Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Handayani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang arti pentingnya hubungan internasional. Nama saya Nina Nur Hafsah. Saya Alia Amelia. Tia Lestari. Saya Nanda Azahra. Apa itu hubungan internasional? Sama seperti manusia yang merupakan sosial dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Negara-negara di dunia juga tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan negara lain. Ketika negara-negara saling berinteraksi dan berhubungan, hal ini disebut juga sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, masyarakat dunia, kekuatan, proses yang menentukan hidup, serta cara berpikir dan bertindak. Secara singkat, pengertian hubungan internasional merupakan kerjasama antar negara. Berdasarkan kata hubungan internasional, sering juga diartikan dengan berbagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di berbagai negara. Sedangkan dalam bidang keilmuan, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari sebab dan akibat yang terjadi dalam hubungan antar negara. Interaksi antara negara yang terjadi dalam hubungan internasional mencakup berbagai aspek negara-negara yang saling berinteraksi. Aspek-aspek tersebut misalnya seperti diplomasi, konflik yang terjadi, kesejahteraan, sosial budaya, politik, ekonomi, hingga perdamaian dunia. Arti penting hubungan internasional. Negara-negara di dunia berusaha untuk menjalin hubungan antara negara-negara lainnya. Membangun hubungan internasional ternyata penting untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan arti penting hubungan internasional, yaitu 1. Menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai. 2. Adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis. Dan 3. Untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. 4. Berpartisipasi dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia. 5. Menjalin adanya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di antara bangsa-bangsa lain. Tujuan hubungan internasional. Hubungan internasional yang dilakukan antar negara memiliki berbagai tujuan, baik untuk negara tersebut untuk berlangsungnya hubungan dengan negara-negara lain maupun masyarakat dunia. Apa saja tujuan hubungan internasional? 1. Menjalin hubungan internasional antar negara. 2. Melancarkan hubungan aktivitas dengan negara lain. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. 4. Menciptakan kerjasama pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. 5. Menciptakan perdamaian dunia, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat dunia. Hubungan internasional. Hubungan internasional terbangun dari 3 konsep, yaitu konsep level unit, konsep level unit, dan konsep level subunit. Apa yang dimaksud dengan ketiga konsep itu? Yang pertama, konsep level sistemik. Konsep hubungan internasional pada level sistemik ini diartikan sebagai konsep di mana hubungan internasional ditetapkan dan dibentuk dengan ditandai oleh anarki atau tidak adanya pemerintahan, undang-undang maupun ketertiban dalam negara tersebut. Pada level sistemik ini, kekuatan sebuah negara biasanya dipandang dari bidang-bidang tertentu, seperti pada bidang kekuasaan, polaritas, atau penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional, interdependensi dan dependensi. Yang kedua, konsep level unit. Konsep kedua dalam hubungan internasional adalah konsep level unit, yang merupakan level analisis. Level unit ini sering juga disebut sebagai level negara, yaitu penjelasannya ditempatkan pada level negara, bukannya berdasarkan sistem internasional. Contohnya adalah pada sistem agama, yaitu bagaimana agama dapat mempengaruhi cara sebuah negara bertindak pada sistem internasional. Yang ketiga, konsep level subunit. Konsep hubungan internasional yang terakhir adalah konsep level subunit, atau disebut juga sebagai konsep individu. Konsep level subunit ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor dalam hubungan internasional yang tidak bisa dijelaskan oleh teori lain. Selain itu, konsep ini juga menjauhi pandangan yang berpusat pada negara atau negara sentris
pada hubungan internasional. Contoh faktor pada konsep level subunit misalnya seperti faktor psikologis, politik, birokrat, ilmu pengetahuan ekonomi, hingga pemikiran kelompok. Faktor pendorong hubungan internasional. Hubungan internasional yang terjadi antar negara-negara dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Apa yang dimaksud dengan kedua faktor itu? Berikut ini penjelasannya. 1. Faktor eksternal pendorong hubungan internasional adalah faktor yang berasal dari luar negara tersebut. Faktor eksternal ini menjelaskan tentang perbedaan dan kemampuan suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Beberapa contoh faktor eksternal pendorong hubungan internasional yaitu: 1. Adanya ketergantungan antar negara. Sebelumnya sudah dituliskan bahwa negara sama seperti manusia, yaitu tidak bisa berjalan tanpa negara lain. Hal ini kemudian menyebabkan adanya ketergantungan antar negara. Contoh hal yang menyebabkan suatu negara harus bergantung dengan negara lainnya misalnya dalam penyelesaian masalah berhubungan dengan ekonomi, politik, dan hukum. Yang kedua, keinginan untuk membangun komunikasi dan persahabatan. Faktor eksternal lainnya adalah keinginan suatu negara untuk membangun komunikasi dan persahabatan dengan negara lain. Komunikasi dan persahabatan yang terbangun antar negara ini nantinya dapat membangun kerjasama yang produktif. Yang ketiga, ada keinginan untuk mewujudkan tatanan dunia. Setiap negara tentu menginginkan adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sama seperti negara lainnya. Kesejahteraan ini dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan menjalin hubungan internasional. Dengan adanya hubungan internasional, maka dapat mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal pendorong hubungan internasional berasal dari negara itu sendiri. Faktor dari dalam ini kemudian membuat negara memutuskan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Faktor-faktor internal pendorong hubungan internasional adalah: yang satu, kekhawatiran keberlangsungan negara. Faktor internal pendorong hubungan internasional yang pertama adalah adanya kekhawatiran mengenai keberlangsungan negaranya. Kekhawatiran ini misalnya seperti adanya inflasi atau kudeta dengan negara lain. Hubungan internasional yang terjalin ini bisa membuat suatu negara meminta bantuan ke negara lainnya dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, kebutuhan negara. Kebutuhan negara yang belum tercukupi dengan baik juga menjalin salah satu faktor internal pendorong hubungan internasional. Dengan menjalin hubungan internasional ke negara lain, maka diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan negaranya. Yang ketiga, sumber daya alam kurang merata. Hampir sama dengan kebutuhan negara yang tercukupi, sumber daya yang kurang merata juga menjadi faktor pendorong hubungan internasional. Dilakukannya kegiatan ekspor-impor diharapkan dapat membantu upaya pemerataan sumber daya alam dalam suatu negara.